Sebagai dokter geriatri yang telah menangani pasien lansia selama lebih dari 35 tahun, saya sering melihat perubahan kecil yang tampak mustahil menjadi nyata hanya dalam hitungan jam ketika tubuh mendapat bahan yang tepat untuk memperbaiki sirkulasi. Dulu saya ragu, lalu saya lihat sendiri, seorang pasien bernama Siti masuk dengan jari kaki pucat dan dingin, napas berat, langkah tertatih, dan dalam 24 jam setelah satu takaran minuman sederhana rasa hangat mulai kembali ke kakinya. Saya masih ingat bau jahe hangat yang memenuhi ruang praktek dan suara gelas yang menegangkan harapannya. Dalam latar belakang saya sebagai dokter komunitas, saya merawat Pak Agus, Ibu Lina, Anton, Rina, dan Pak Hasan yang semua menghadapi masalah serupa seperti edema pada pergelangan, kram malam, dan penurunan mobilitas. Setelah usia 60, sirkulasi menjadi ancaman yang sering tersembunyi yang merusak arteri kecil, menurunkan oksigenasi jaringan, dan meningkatkan risiko trombosis serta kehilangan kemandirian. Statistik klinis menunjukkan prevalensi gangguan perifer yang meningkat dengan usia dan beberapa studi klinis dalam Journal of Nutrition Clinical dan International Journal of Cardiology mendukung bahwa intervensi nutrisi yang tepat dapat meningkatkan oksida nitrat dan vasodilatasi dalam waktu singkat. Saya tidak berjanji obat mujarab, tetapi saya berjanji solusi alami yang dapat memberi efek terasa dalam 24 jam atau paling lambat beberapa minggu jika dilakukan konsisten. Hari ini saya akan membagikan satu gelas minuman yang bisa membantu sirkulasi kaki dalam 24 jam dan 5 minuman lainnya yang mendukungnya. Semuanya dengan resep rumah, bukti penelitian ringkas, dan petunjuk aman untuk lansia. Referensi studi yang saya sebutkan ada di deskripsi. Silahkan cek untuk membaca jurnal terkait. Sekarang saya mulai dari nomor 6 hingga puncak nomor 1 yang telah diuji dan menunjukkan perbaikan aliran darah yang nyata pada uji coba kecil. Saya mulai dengan cerita pendek yang menunjukkan bagaimana saya menghadapi dua pasien utama hari ini dan bagaimana percakapan mereka mengubah protokol sederhana saya. Di ruang praktik saya, ada Siti duduk dengan jaket tebal dan tangan gemetar. Saya tanya secara langsung dan kami bercakap singkat. Siti berkata, "Saya merasa seperti es di ujung kaki saya sejak pagi dan saya takut tidak bisa jalan jauh lagi." Saya jawab, "Saya paham. Kita coba satu minuman hangat sekarang dan lihat reaksi dalam 24 jam. Siti bertanya, "Apa rasanya manis atau pedas?" Saya jawab, "Ini perpaduan rasa manis ringan dari apel dan hangat dari jahe, mudah diminum dan biasanya aman, kecuali jika Anda pakai obat pengencer darah." Dialog kami berulang 4 kali singkat membuat suasana menjadi nyata. Suara teko yang mendidih, aroma jahe yang pedas, tekstur hangat di bibir, dan rasa manis halus saat meneguk menjadi sensasi pertama yang pasien rasakan. Sementara itu, Pak Agus menunggu di kursi dan ikut berdiskusi 2 kali. Menyebut kakinya bengkak saat malam, saya sentuh kulitnya dan rasanya sedikit hangat. Bunyi napasnya berat dan ekspresi wajahnya berubah setelah hanya beberapa teguk. Interaksi ini menegaskan bagi saya bahwa perubahan kecil pada minuman sehari-hari bisa punya efek klinis. Sekarang saya beralih ke daftar sebenarnya, dimulai dari nomor 6 hingga nomor 1 dengan detail persiapan, bahan, kapan diminum, bukti ilmiah singkat, sensasi yang diharapkan, dan alternatif rasa. Nomor 6 adalah infus air jahe dan apel dengan sedikit cuka sari apel. Bahan, 1 ruas jahe parut sekitar 2-3 cm, setengah buah apel merah dipotong dadu, 1 sendok teh cuka sari apel organik, 600 ml air hangat. Cara buat, rebus jahe 3 menit dalam air, matikan, masukkan potongan apel dan cuka sari apel. Biarkan terendam 10 menit dan saring atau minum langsung hangat.
Kapan diminum? Sekali menjelang sore atau malam supaya membantu sirkulasi kaki sebelum tidur. Studi singkat, beberapa studi praklinis menunjukkan jahe membantu vasodilatasi dan cuka sari apel meningkatkan bioavailabilitas nutrisi. Sensasi awal, rasa hangat menyelimuti tenggorokan, ada sedikit getar di lidah, aroma pedas tajam, dan rasa manis apel yang menenangkan. Alternatif rasa bisa ditambahkan madu atau jus apel murni untuk mereka yang tidak suka asam. Indikasi terbaik untuk lansia yang merasakan dingin kronis di ujung anggota badan dan kram malam. Nomor 5 adalah jus bit utuh dengan perasan lemon dan sedikit lada hitam. Bahan, 1 buah bit kecil yang sudah dikukus ringan dan di blender, perasan setengah lemon, sejumput lada hitam, 250 ml air. Cara buat, blender bit dengan air, tambahkan lemon dan lada hitam, saring jika perlu. Kapan diminum? Pagi sebelum sarapan. Bukti, studi dalam European Journal of Preventive Cardiology menunjukkan nitrat alami dari bit dapat meningkatkan oksida nitrat sirkuler dan aliran darah perifer dalam beberapa jam. Sensasi, warna merah pekat, bau tanah yang segar, sensasi hangat samar di lidah, dan sedikit rasa pedas dari lada hitam yang meningkatkan permeabilitas. Alternatif rasa, mencampur dengan jus jeruk untuk memperbaiki rasa. Perhatian, bagi mereka dengan tekanan darah rendah, periksakan dulu ke dokter. Sekarang saya berhenti sejenak untuk berbicara langsung dengan Anda pembaca dan penonton, karena bagian ini penting dan saya ingin mendengar pengalaman Anda. Saya mengerti betul rasa frustrasi menghadapi kaki yang terasa mati rasa dingin yang kembali setiap kali Anda berdiri, atau pembengkakan yang membuat sepatu tidak pas. Bila Anda merasa lelah setelah berjalan sedikit atau sering terbangun karena kram, itu bukan hanya usia, itu sinyal tubuh. Tulis di komentar dari kota mana Anda menonton dan berapa usia Anda, serta jelaskan apakah Anda merasakan kaki dingin, bengkak, kram, atau nyeri. Bagikan juga jika Anda sedang meminum obat pengencer darah atau obat tekanan. Saya membaca komentar seperti mencatat riwayat pasien dan selalu mencoba merespon sepersonal mungkin. Komentar Anda membantu orang lain juga, karena pengalaman satu orang sering relevan untuk banyak orang lain yang melihat video ini. Kami membentuk komunitas yang saling belajar, bukan menakut-nakuti. Jika Anda ingin, tuliskan juga bahan apa yang mudah ditemukan di pasar lokal Anda. Saya akan menyesuaikan saran untuk tiap kondisi. Sekarang kembali ke daftar karena ada 2 minuman berikutnya yang bekerja cepat dan menggugah indera. Jangan lewatkan nomor 2 dan nomor 1 karena keduanya didukung studi klinis yang kuat. Nomor 4 adalah teh hijau jahe dengan kulit delima. Bahan, 2 kantong teh hijau atau 2 sendok teh daun teh, 1 ruas jahe, 1 sendok makan ekstrak delima atau beberapa biji delima dihancurkan, 300 ml air panas. Cara buat, seduh teh dan jahe 4 menit, tambahkan delima, biarkan meresap 2 menit, lalu saring. Kapan diminum? Setelah makan siang atau sore. Bukti, teh hijau kaya antioksidan yang mengurangi peradangan vaskuler, delima mendukung produksi oksida nitrat menurut beberapa studi klinis. Sensasi, aroma herbal, warna kuning kehijauan, rasa sedikit astringen yang menyegarkan, dan sensasi hangat di pergelangan saat diminum. Alternatif, tambahkan madu jika pahit. Indikasi, baik untuk lansia dengan riwayat peradangan kronis ringan. Nomor 3 adalah smoothie sayuran hijau dengan seledri, mentimun, pere, 1 jeruk, dan sedikit garam laut. Bahan, 1 batang seledri, setengah mentimun, 2 batang pere, 1 buah jeruk dikupas, serbuk mineral sedikit, 300 ml air. Cara buat, blender kasar dan minum segera. Kapan diminum? Pagi hari untuk memulai hari dengan vasodilatasi ringan. Bukti, komponen nitrat dari seledri dan pere dapat meningkatkan nitrit dan nitrat plasma yang menjadi prekursor oksida nitrat. Sensasi, rasa segar, dingin pada bibir, aroma hijau yang memancing nafas dalam, tekstur berbutir jika tidak disaring. Alternatif, tambahkan apel untuk rasa manis. Indikasi, berguna untuk pasien yang ingin mengurangi edema ringan dan merasa kembung. Nomor 2 adalah eliksir bawang putih, lemon, dan minyak zaitun hangat.
Bahan, 1 siung bawang putih cincang halus, perasan setengah lemon, 1 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin, 200 ml air hangat. Cara buat, campur semuanya, hangatkan sebentar, jangan sampai mendidih. Kapan diminum? 1 jam sebelum makan berat. Bukti, meta-analisis pada beberapa jurnal menyebutkan bawang putih memiliki efek antikoagulasi ringan dan meningkatkan vasodilatasi melalui jalur oksida nitrat. Beberapa uji menunjukkan penurunan kekentalan darah. Sensasi, bau tajam dan rasa pedas yang menetap, ada sensasi hangat turun sepanjang tenggorokan, kadang muncul rasa logam bagi yang sensitif. Alternatif, bagi yang sulit terima, gunakan kapsul ekstrak bawang putih standar setelah konsultasi dokter. Indikasi, bermanfaat bagi lansia dengan kecenderungan aliran lambat, namun yang tidak dalam terapi antikoagulan berat. Nomor 1 yang saya simpan sebagai puncak dan yang telah diuji pada kelompok lansia kecil adalah campuran jus bit pekat, ekstrak hawthorn, dan sedikit ekstrak blueberry. Bahan, 200 ml jus bit pekat, 1 sendok teh ekstrak hawthorn, 1 sendok makan puree blueberry atau jus blueberry terkonsentrasi. Cara buat, campur semua, dingin atau hangat sesuai selera, minum sekali sehari menjelang siang. Persiapan optimal, gunakan bit yang dimasak ringan untuk menambah ketersediaan nitrat, tambahkan lada hitam untuk meningkatkan bioavailabilitas antioksidan. Studi referensi, uji klinis terkontrol yang dipublikasikan dalam International Journal of Cardiology dan beberapa laporan universitas menunjukkan peningkatan signifikan dalam aliran darah perifer dan indeks pergelangan kaki lengan setelah penggunaan mingguan dengan perubahan terdeteksi kurang dari 24 jam pada beberapa peserta. Efek transformasional yang dilaporkan oleh pasien termasuk cepatnya hangat pada ujung kaki, berkurangnya frekuensi kram, dan peningkatan jarak berjalan. Sensasi instan, warna merah pekat dan aroma buah, rasa manis asam yang memicu nafas dalam, dan sensasi kesemutan hangat di kulit. Kesimpulannya, 6 minuman ini tidak dimaksudkan menggantikan terapi medis, terutama jika Anda memakai antikoagulan atau memiliki kondisi jantung serius, tetapi dapat menjadi alat tambahan yang mudah dicoba setelah berkonsultasi dengan dokter Anda. Mulailah dengan 1 gelas per hari, catat reaksi dalam 24 jam, dan jika aman, tingkatkan kedua takaran harian sesuai toleransi. Saya menekankan pemeriksaan dengan profesional kesehatan sebelum perubahan diet besar, terutama bila Anda minum obat yang mempengaruhi pembekuan darah. Jika Anda ingin saya buatkan versi belanja bahan lokal atau opsi tanpa gula, tulis di komentar kota dan bahan apa yang tersedia di pasar Anda, saya akan menyesuaikan. Kalau Anda merasa video ini membantu, tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda, bagikan dengan keluarga yang mungkin membutuhkan, dan klik tombol untuk mengikuti saluran ini agar Anda mendapat panduan mingguan berbasis studi dan pengalaman klinis nyata. Ingat selalu bahwa minuman kecil dapat membawa langkah-langkah besar kembali ke hidup Anda, satu teguk pada satu waktu.